Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jali Permana dengan STM 1994-15-13 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjungan ulang wisatawan ke kebun binatang Taman Rimba Provinsi Jambi. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pariwisata merupakan manifestasi gejala naluri dari manusia sejak perjalanan. Negara Indonesia memiliki beraneka ragam wisata dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Definisi istilah pariwisata sangat sulit untuk dirumuskan atau dibatasi, tetapi sangat penting peranannya untuk dianalisis. Provinsi Jambi terdapat beberapa objek pariwisata yang salah satunya adalah objek wisata kebun binatang Taman Rimba. Suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Jambi yang memiliki objek wisata satu-satunya kebun binatang yang ada di Provinsi Jambi. Wisata kebun binatang Taman Rimba Jambi merupakan salah satu objek wisata andalan yang terdapat di Kota Jambi. Taman ini berada di tengah kota dan tidak jauh dari Bandar Udara Sultan Taha Saifuddin. Taman ini berdiri pada awal tahun 80-an dengan seluas 18 hektar yang menggabungkan dua konsep wisata, yaitu wisata hiburan dan kebun binatang. Pemprov Jambi menamakan objek wisata ini sebagai Taman Mini dan Taman Rimba Jambi. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan wisatawan ke kebun binatang Taman Rimba Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjungan ulang wisatawan. Berikutnya ada metodologi, di mana di sini terdapat rumus untuk mencari jumlah sampel dalam kuesioner. Yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan minat kunjungan ulang wisatawan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, di mana penelitian ini responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi tentang objek wisata kebun binatang Taman Rimba. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Di sini terdapat uji validitas, di mana validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Terdapat juga uji reliabilitas, yang merupakan tingkat konsistensi dari suatu tes. Sejauh mana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda. Di sini juga terdapat uji analisis regresi linear berganda, di mana uji ini untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Uji normalitas untuk bertujuan mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menguji normalitas suatu data dapat digunakan tes normalitas seperti Kolmogorov-Smirnov, di mana data bisa dikatakan terdistribusi normal apabila signifikan masing-masing variabel kurang dari 0,05. Menurut Ghazali pada tahun 2009 dilakukan uji sebagai berikut, yaitu H0 itu residual terdistribusi normal dan HM merupakan residual tidak terdistribusi normal. Ini terdapat uji multikolinearitas, di mana diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan atau variabel independen dalam suatu model. Dan berikutnya ada uji heterosedastisitas, di mana metode ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterosedastisitas adalah dengan menggunakan uji White. Nah, untuk koefisien determinasi atau R2 itu digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. R2 bernilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, dapat dihitung dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Berikutnya ada uji simultan, di mana uji statistik F ini pada dasarnya menunjukkan
Apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat? Terdapat juga uji parsial atau uji biasa dikenal dengan uji T, yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk titik tertinggi perkembangan kunjungan wisatawan objek wisata kebun binatang Taman Rimba terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 403,919 ribu wisatawan dan dibandingkan pada tahun 2017. Nah, titik terendah kunjungan wisatawan objek wisata kebun binatang Taman Rimba terjadi pada bulan Maret sebesar 90.048 atau sekitar 4,88%. Untuk secara keseluruhan, rata-rata jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata kebun binatang Taman Rimba mengalami perkembangan sebanyak 8,3% per bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini terdapat untuk jenis kelamin responden ya. Bagian besar responden yang ada ini adalah untuk jenis kelamin perempuan itu sebanyak 61,1%, dikarenakan perempuan lebih menyukai liburan dan pergi ke berbagai tempat dibandingkan oleh laki-laki. Nah, untuk responden yang paling banyak berkunjung pada objek wisata kebun binatang Taman Rimba ini adalah responden yang berumur 17 sampai 25 tahun. Dan responden untuk 26 sampai 34 tahun itu umur-umur berkeinginan untuk berwisata. Sedangkan untuk pada jenis pekerjaan responden, PNS berjumlah 16 orang dengan persentase 10,2%, pelajar atau mahasiswa itu berjumlah 64 orang, yaitu sebesar 40,8%, wira swasta berjumlah 20 orang dengan persentase 13%, untuk pegawai swasta berjumlah 15 orang dengan persentase 10%, ibu rumah tangga berjumlah 20 orang dengan persentase 13%. Untuk frekuensi berkunjung sendiri, responden yang berkunjung ulang itu kisaran 2-3 kali ke tempat wisata yang sama. Hal tersebut dikarenakan bahwa keinginan seseorang untuk berwisata di tempat yang telah dikunjungi hanya sebatas 3 kali kunjungan. Di sini terdapat hasil analisis regresi berganda. Pada tabel di samping itu menunjukkan hasil regresinya, di mana nilai konstantanya 4.214, yang artinya variabel independen daya tarik, fasilitas, terus aksesibilitas, kualitas, pelayanan adalah 4. Maka nilai kepuasan konsumen positif sebesar 4.214, di mana B1 sebesar 0,169, yang berarti variabel daya tariknya ditingkatkan, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan tetap. Untuk uji validitas itu diperoleh masing-masing item dengan skor total dengan menggunakan korelasi produk momen Pearson, dan hasilnya itu semua dinyatakan valid dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Sedangkan untuk uji reliabilitas, perbandingan antara nilai alfa yang dihitung yaitu 0,06, maka item pernyataan yang digunakan bersifat reliable, dimana sebaliknya jika alfa dihitung lebih besar dari 0,06, maka item dinyatakan tidak reliable. Nah, hasil pengujian ini menggunakan SPSS, semua variabel dinyatakan reliable. Nah, untuk uji normalitas, diujikan ini dilakukan untuk menilai seberapa sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak, dan apakah dapat dilihat pada tabel di Kolmogorov Smirnov tadi. Nah, dengan signifikan kurang dari 0,05 dalam penelitian ini, kelompok data yang tingkatnya 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Untuk uji
elektrisitas itu tingkat signifikansinya itu kurang lebih 0,05, tidak terjadi heteroskedasitas, dan apabila tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedasitas. Berikutnya ada uji multikolinearitas, di mana varian inflation factor atau toleransi dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas bila nilai variasinya itu kurang lebih dari 10 jika tidak ada multikolinearitas. Nah, dari hasil output pada nilai toleransi variabel daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa toleransi mendekati 1, maka bisa dikatakan model regresi bebas dari multikolinearitas. Untuk uji simultan atau uji F ini, hasil daya tarik X1, fasilitas X2, aksesibilitas X3, kualitas pelayanan X4 terhadap G menghasilkan F hitung sebesar 7.593 pada signifikansi 0,00, yang berarti bahwa variabel daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan sama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan untuk uji parsial atau uji ini, variabel fasilitas wisata atau S2 menghasilkan T hitung sebesar 2.828 pada signifikansi 0,005, maka H0-nya ditolak dan HA-nya itu diterima. Jadi X2 berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan untuk uji tes statistik variabel kualitas pelayanan X4 menghasilkan hitung min 3.961 pada signifikansi 0,00, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi X4 berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen. Di sini terdapat koefisien determinasi R2 yaitu sebesar 0,567, yang artinya 56,7%. Kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan. Sedangkan 43,8% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang poin berikutnya itu penutup. Di sini terdapat kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil uji validitas, semua variabel daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan minat kunjungan ulang dinyatakan valid. Yang berdasarkan hasil uji simultan F dapat disimpulkan bahwa daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, kualitas pelayanan bersama-sama berpengaruh terhadap minat kunjungan ulang. Untuk daya tarik wisata dan fasilitas wisata berpengaruh positif terhadap minat kunjungan ulang, dan aksesibilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh negatif. Saran untuk penelitian ini yaitu kawasan harus diperluas sehingga pengunjung betah berlama-lama menikmati liburan tanpa harus berdesakan, apalagi dengan cuaca Jambi yang panas. Kandang harus lebih diperhatikan kebersihannya dan keluasan tempat sehingga hewan-hewan bebas bergerak. Singa dan harimau yang terlihat kurus, yang kurang aktif, yang harus benar-benar dijaga karena jumlah populasi mereka yang tidak banyak lagi tersedia di sini. Jalur keluar masuk pengunjung harus dibedakan sehingga tidak terjadi desak-desakan antar pengunjung lain. Tempat antrian tiket yang tidak memadai seperti pengunjung berpanas-panasan saat membeli tiket. Perbanyakan wahana hiburan menarik serta disediakan tempat parkir yang cukup. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.